Nah hadirin sekalian, jangan merasa bangga hanya pada amal, karena harus ada buahnya dari amal ini. Buahnya apa sih yang paling penting? Qalbun salim. Jadi kita baca Quran, kita zikir, kita sholat, itu adalah amalan yang dapat mengantarkan buah yang utama, yaitu qalbun salim, hati yang selamat, hati yang fit, bersih, sehat dari menuhankan apapun selain Allah, dari ujub, dari takabur, dari dengki, ria. Harusnya ibadah ke sana. Sedekah kita menuju qalbun salim, sholat kita menuju qalbun salim. Orang yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar itu orang yang hatinya bersih, hadirin, sehingga tidak merugikan diri dan tidak merugikan orang lain. Jadi jangan berhenti pada sibuknya beramal, karena dalam amal juga bisa mengotori hati. Dalam amal itu bisa ada ujub, bisa ada ria, maksiat yang bisa terjadi dengan amal kalau tidak serius kepada buahnya. Allah merahasiakan kematian dalam 3 hal. 1, waktu. Kita pasti mati pada waktu yang ditetapkan. 120 hari di rahim ibu, Allah sudah memberikan ketetapan kapan kita mati. Tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali cuma 1, yaitu waktunya sudah habis dan Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita pada waktu yang sudah ditetapkan. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Yang kedua, tempat. Kita pasti mati di tempat yang sudah ditetapkan Allah, dan kita akan mendatangi tempat kematian kita. Dan yang ketiga, cara. Hanya Allah lah yang maha tahu bagaimana kematian kita tiba dengan cara apa. Semua itu adalah urusan Allah. Urusan kita adalah berusaha sekuat tenaga agar kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, ujungnya cuma 1, husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga TV One yang berusia 13 tahun ini dibimbing oleh Allah menjadi jalan perbaikan bagi negeri kita, penguat iman, perbaikan akhlak, dan jadi bagian dari solusi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, negeri Indonesia adalah rumah kita bersama. Kita bukan tamu, kita bukan orang lain. Kita adalah penghuninya yang diberikan amanah untuk bersama-sama mengurus negeri ini, agar bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, negeri yang berkah, yang membawa kebaikan yang banyak, yang bisa kita wariskan kepada generasi sesudah kita. Ini adalah rumah kita. Walaupun banyak perbedaan di negeri ini, tapi yang berbeda adalah sama-sama saudara kita. Marilah kita bijaksana menyikapi perbedaan. Bukankah kita tercipta, Nabi Adam dan Siti Hawa pun berbeda, dan lahirlah kita semua. Perbedaan yang ada di negeri kita bisa menjadi kekuatan yang besar yang membuat kita bisa menghadapi masalah sesulit apapun. Dan sebaliknya,
Perbedaan bisa menjadi bencana, petaka kalau kita salah menyikapinya. Beda suku, beda agama, beda sudut pandang, beda pendapat adalah bagian dari karunia. Jikalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Berbahagialah bagi yang senang menerima kritik, saran, sepedas apapun. Karena kritik adalah bagian dari karunia. Kritik adalah terkaburnya doa sehingga kita syukuri. Dan bagi yang menyampaikan kritik, sampaikanlah dengan niat yang tulus dan cara-cara yang terbaik. Sehingga tidak melukai, bahkan jadi contoh bagi generasi muda khususnya. Saudaraku sekalian, lihatlah bangunan ini. Bangunan ini kokoh kuat karena beragam bahan bangunan yang ada, tapi cita-citanya sama. Namun bahan bangunan ini tidak sibuk menonjolkan dirinya sendiri. Sudah saatnya kita semua tidak sibuk memamerkan diri, memamerkan harta, jabatan, kedudukan, popularitas, kekuasaan. Tapi yang diperlukan, lihatlah seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Tubuh ini bisa berbuat banyak. Lihatlah akar menghujam ke tanah, mengokohkan pohon rindang, berbuah yang manfaat tanpa dia sibuk menonjolkan diri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling membawa manfaat. Bukan paling mendapatkan, tetapi paling banyak memberi. Inilah saatnya, jikalau kita ingin kokoh, berhentilah sifat pamer, selalu ingin menonjolkan diri. Jangan seperti toko besi, banyak bahan bangunan yang bagus, tetapi tidak bisa ada manfaatnya. Bangunan kokoh karena menempatkan diri pada tempatnya setiap bahan bangunan. Selanjutnya, lihatlah kekokohan beton ini adalah karena bahan-bahan pasir, semen, besi bersatu padu berkah dari adanya air. Air itu komponen terlembut tetapi yang bisa mengokohkan. Kelembutanlah sesungguhnya bagian dari kekuatan kita. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalidul qalb lan faddu min haulik al-ayah. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau berhati keras, bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Kekerasan, sikap arogan, kezaliman, itulah sebetulnya yang memperlemah diri kita. Percayalah, kelembutan hati, akhlakul karimah, itulah yang akan memperkuat bangsa ini. Dan yang terakhir, saudaraku sekalian, sadarlah adanya virus ini membuat kita sadar makhluk kecil kita tidak berdaya. Gunung meletus kita tidak berdaya. Inilah saatnya bangsa ini semakin merunduk, bersimpuh sujud, memohon kepada penguasa segala-galanya, Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tiada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Semoga takdir pertemuan ini membuat kita semakin peka dan peduli dan semakin menghibah kepada Ilahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai penggenggam jagad semesta, ampuni semua kebusukan dan dosa kami selama ini. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami jarang sekali mensyukuri limpahan nikmatmu. Bahkan ampuni betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk bermaksiat padamu. Jangan timpakan kepada kami ya Allah ujian hidup, bencana karena dosa-dosa kami, melainkan ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah dan bimbing para pemimpin kami. Jadikanlah menjadi tauladan kebaikan bagi kami. Persatukan para tokoh, para pemimpin di negeri ini.
Jadikan para pemimpin yang adil, yang amanah, yang jujur, yang bisa membawa bangsa ini di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu bagi bangsa kami. Jadikan kami menjadi bangsa yang bersimpuh, beriman teguh padamu. Limpahi kami dengan kelembutan hati, kemuliaan akhlak. Dan tuntun agar bangsa ini ya Allah menjadi bangsa yang istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, lindungi kami dari bala dan bencana. Angkat ya Allah, dan bukakan hikmahnya agar kami menjadi bangsa yang Engkau ridhoi, yang bisa mewariskan yang terbaik bagi anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karuniakan kemuliaan bagi kami di dunia ini, jua di akhirat kelak, dan lindungi kami semua dari azab jahannam. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan bagi saudara-saudara kita yang ditimpa ujian, dan kita bisa bersatu bersama pulihkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.